Guys, menurut gue, dari semua jajaran open face-nya Zeus, ini sih yang terbaik. Ini Zeus ZS626. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Acung Hobi bareng gue Zandi. Ya, kali ini gue bakal ngebahas helm dari Zeus, ini Zeus ZS626. Tapi sebelum lebih lanjut kita ngebahas si helmnya, jika berkenan boleh banget untuk channel Acung Hobi ini di like, di subscribe juga jika berkenan, dan juga boleh di share ke teman-teman semua yang membutuhkan informasi apapun yang di share oleh Acuan Hobi. Dan terima kasih juga untuk support sejauh ini ke Acuan Hobi. Dan sekarang kita bakal ngebahas helm ZS626, brand asal Taiwan. Ini tuh kemarin di pertengahan tahun 2025 ngeboyong lagi helm terbarunya open face-nya yang tipe ini, dan ini cukup menarik. Pada saat video ini ditayangkan tuh masih sangat sedikit informasi mengenai helm ini, dan juga di jalanan tuh masih jarang banget yang pakai helm Zeus ZS626. Dan ngomongin soal si helmnya, ini tuh termasuk ke jajaran top line-nya helm Zeus di varian open face. Dia sejajar levelnya dengan yang tipe ZS631, dan ini cukup menarik untuk dibahas karena banyak banget value-nya menurut gue. Dan ya, sekarang kita bakal langsung bahas aja, mulai dari si desainnya dulu. Helm ini tuh karakternya sporty tapi tetap elegan. Streamline-nya tuh dia simple, nggak berlebihan. Itu yang gue suka di helm ini. Dan yang menarik itu, coba kalian lihat ini visornya. Visornya dia flat. Ini beneran flat, bukan semi flat lagi. Ntar kita bahas lebih lanjut soal visornya. Jadi itu salah satu poin yang menarik di helm ini, dia punya visor yang flat. Dan untuk di bagian atasnya dia terdapat single intake ventilation di sini dengan mekanismenya di sliding, dan dia seperti menyatu dengan shell-nya untuk ventilasinya. Dan ventilasinya pun detailnya menarik banget, ada part ABS-nya berwarna gelap dan juga ada part ABS yang berwarna senada dengan si bodinya gitu. Dan juga untuk outlet ventilation ya mempunyai bentuk yang seakan terintegrasi dengan shell-nya dengan part ABS yang dibuat lebih manis dengan adanya wings di kiri kanan. Dan untuk wings-nya ini dia beneran ada lubangnya yang kasih kesan kayak lubang aero di motor sport fairing. Dan untuk bagian sampingnya di sini ada part ABS yang seakan-akan menyatu dengan si raketnya juga. Raketnya dia simple dan jadinya bikin dimensi helm itu terkesan tidak besar. Jadinya tetap tetap proporsional dengan adanya aksen di kiri kanan ini. Dan melihat secara keseluruhan untuk detailnya di bagian eksterior ini menurut gue rapi sih untuk Zeus itu. Dia moldingnya rapi, part-part ABS-nya rapi, detail-detail kecilnya rapi, bahkan yang untuk grafiknya pun walaupun jarang di Indonesia itu pun juga oke untuk grafiksnya, untuk detail kecil-kecilnya. Jadi untuk hal tersebut gue ngasih jempolan sih untuk detailnya dari helm Zeus. Mungkin karena mereka punya standar tersendiri untuk quality controlnya, berkenaan juga mereka ini di pabrik atau dipasarkan ke 5 benua di dunia. Jadi itu jadi poin yang menarik. Dan sekarang kita ngomongin soal visornya. Seperti gue bilang tadi, ini visornya flat, jadi ngasih kesan beneran pure sporty dengan visor flat seperti ini. Cuman dia nggak cuma gitu aja flatnya, tetap ada dilakukan di area bawahnya di sini. Kalau misalnya tanpa dilakukan ini, kemungkinan visornya bakal lebih panjang. Tapi dengan adanya lakukan area ke dalam ke sini, jadinya ukuran visornya, tinggi visornya tetap proporsional dengan si bagian body shell-nya. Ada lakukan di bagian bawah, kerapatan bagian atasnya pun ini terlihat cukup baik sih, cukup rapat sih dengan steel rubber di area visornya. Dan untuk detail kecilnya pun menarik, ada tulisan beberapa informasi kayak FSC8, exit, not warranted shatterproof gitu. Walaupun ya kayak gimmick doang, cuman gue suka kalau misalnya emang ada detail-detail kecil seperti itu sih di sebuah helmnya. Dan untuk helm ini sebenarnya belum ada visor lock gitu, jadi tidak ada visor lock, cuman dia sudah dilengkapi ada stopper visor di sini di bagian kiri kanannya. Kalau kita tutup ini ada visor stoppernya di sini. Dan untuk raketnya sendiri sebenarnya supporting untuk mengunci si visornya, tapi emang bukan visor lock yang manual ya. Jadi dia kalau misalnya kita membuka ke paling atas, ini di bagian raketnya dia punya tingkat kedalaman yang lebih dari yang biasanya gitu, dari yang sebelumnya. Jadi kalau misalnya kita naikin ke atas, dia lebih menjorok ke dalam untuk mengunci, nggak gampang turun. Dan untuk bagian menutup pun sama. Pada saat paling menutup, dia seakan-akan mengunci oleh si raketnya di sini, begitu.
Dan untuk raketnya sendiri, dia ini kesannya kayak minimalis banget. Karena dia menyatu dengan part ABS yang besarnya di sini, area luarnya dia minimalis dengan ada per atau spring yang terekspos di sini, dan cara ngebuka visornya pun gampang banget. Cuman kalian jangan ragu kalau misalnya ngebuka visor gitu ya, karena emang pasti agak ada butuh sedikit effort. Cuma sebenarnya simpel, kita tinggal tarik doang di sini. Ada tuasnya, kita tinggal tarik, dan juga sekarang tarik visornya keluar dari si dudukannya. Setelah itu terbuka gitu, dan ini aman sih, itu nggak ada yang patah sama sekali. Jadi emang harus apa ya, harus sedikit tega sih kalau misalnya kalian ngebuka visor tuh. Oke, sekarang kita pasang laginya gampang banget. Ini tinggal pastikan semuanya masuk ke dudukannya dan ditekan doang, sudah terpasang lagi. Jadi sesimpel itu untuk mekanisme visor dari helm tuh gitu. Dan helm ini pun sudah dilengkapi fitur sun visor, jadi dia double visor. Ada sun visor di dalam ini dengan tuas mekanismenya yang seamless di area kiri. Dia sedikit tidak terlihat, cuman mekanismenya tuasnya gampang untuk diraih sih. Dia cukup menonjol. Dan untuk sun visornya sendiri, dia punya kegelapan yang cukup gelap sih. Rata-rata helm Zeus intensitas kegelapannya cukup gelap. Ini kemungkinan lebih dari 60% untuk tingkat kegelapan dari si sun visor helm ZS626 ini. Dan untuk shell materialnya, untuk shell material di helm ini tuh dia menggunakan ABS termoplastik seperti pada umumnya, dan juga dia sudah tersertifikasi SNI dan juga DOT. Dan untuk bobotnya, helm ini punya bobot di 1350 gram. Itu cukup menarik, menimbang helm ini punya juga fitur sun visor, jadi bobotnya masih kurang dari 1400 gram dengan fitur sun visor. Oke sih. Oke, sekarang kita ngebahas soal interior dari Zeus ZS626 ini. Di bagian interior dia itu punya beberapa fitur. Yang pertama itu dia menggunakan fitur triangular integrated cheek pad. Jadi dia punya cheek pad yang terintegrasi antara cheek pad dan juga si chin strapnya. Sama dengan yang tipe ZS613 dan juga 613H ya. Jadi dia punya cheek pad berbentuk segitiga yang terintegrasi juga ke bagian si chin strapnya di sini. Dan juga dia ada hook untuk safety hooknya untuk nyantolin ke motor kalian. Dan ini dia punya atau disematkan juga material rubber. Jadi ini bakal tersembunyi kalau misalnya kalian sedang menggunakan si helmnya. Tapi kalau misalnya kalian membutuhkan, ini tinggal ditarik aja gitu. Jadi itu sebuah fitur yang simple tapi cukup ngebantu gitu ya. Untuk safety hooknya di sini menggunakan material rubber juga. Dan fitur lainnya di bagian interior, helm ini juga sudah dilengkapi slot untuk speaker intercom atau intercom ready, dan juga dia sudah wearable glasses. Ntar kita lihat detailnya seperti apa. Lalu kita melihat untuk sistem pengunciannya di sini. Sistem pengunciannya dia menggunakan pop-up buckle, ciri khasnya dari Zeus, yang sudah berbahan stainless steel. Ini juga ngasih kesan premium dari si helmnya, menggunakan lock system berbahan steel seperti ini, dan sistemnya pun simple sih ini. Lalu untuk bagian kainnya atau fabriknya, dia menggunakan pattern hexagon di sini. Pattern hexagon berwarna gelap dengan feels-nya. Kalau misalnya kita pegang di sini, waktu kita pegang dia tuh enggak yang lembut, sedikit agak kasar tapi bisa menyerap keringat. Tipikalnya seperti itu untuk kain dari si ZS626 ini. Dan dia nuansanya gelap ya, sampai ke bagian crown padnya pun gelap, dan ada lubang-lubang untuk supporting ventilasi dari si helmnya untuk bagian crown padnya. Dan beberapa detail lain dia juga menggunakan beberapa aksen seperti menggunakan kulit sintetis di area bawahnya. Di sini ada kulit sintetis, dan juga yang menarik itu ada sedikit bahan suede di bagian atasnya, makin ngasih kesan premium dari si helmnya. Jadi kayak menegaskan ini jajaran top line-nya loh gitu. Dia menggunakan material suede di bagian atasnya di sini gitu. Oke, dan sekarang kita coba lepas padding-paddingnya buat ngeliat seperti apa EPS dari si helm Zeus ZS626 ini. Oke, sudah terlepas. Untuk ngebukanya ini cukup mudah karena dia hanya menggunakan 3 buah snap button untuk bagian cheek padnya. Di bagian bawahnya tinggal diselipin doang gitu ya. Cuman kalian perlu masukin si chin strapnya juga ke bagian ke cover si cheek padnya di sini karena dia yang terintegrasi seperti gue bilang tadi. Dan untuk bagian crown padnya di sini, untuk bagian crown padnya
sama di atasnya simple juga, hanya perlu dikaitkan aja ke slot-slotnya. Untuk bagian belakangnya menggunakan 2 buah snap button gitu. Jadi ini cukup simpel untuk melepas pasang padding-padding dari si helm Zeus 626 ini. Untuk density paddingnya pun ini cukup firm, nggak yang gampang kempes banget. Untuk tipikal busanya di sini ini cukup enak sih buat gue untuk helm ini. Dan kita lihat sekarang bagian IPS-nya. Jadi IPS-nya ini sama dengan yang tipe 631. Yang versi 631 dia sama, dia menggunakan omnidirectional column height flow untuk supporting sistem ventilasi dari si helm ini gitu. Jadi gua entah kenapa dibikinnya tuh nggak lurus ke belakang untuk kanal-kanal udaranya, tapi lebih ke kotak-kotak begitu. Jadi kesannya dia pengennya tuh lebih massive berputar di tengahnya sih. Gua pikir seperti itu dengan menggunakan massive high column di sini, kolom-kolom yang tinggi untuk bagian IPS-nya gitu, untuk supporting ventilasinya. Tapi ngomongin soal detailnya juga, ini menarik sih, detailnya rapi untuk si IPS dari Zeus 626 ini ya. Dia berwarna gelap, detailnya rapi, lubang-lubang ventilasinya pun rapi, dan dia besar untuk lubang ventilasinya, lubang intake-nya bisa kalian lihat sendiri. Untuk lubangnya juga besar ya. Dan juga ada identitas di sini bagian IPS-nya, ada emboss ini 626 yang emang diperuntukkan IPS-nya untuk si tipe helm ini gitu. Oke, dan untuk di bagian pipinya di sini ini ada covernya juga, bisa kalian lihat sekarang di sini untuk slot speaker intercomnya. Dia di cover ABS lagi, cukup rapi. Tapi sayangnya untuk IPS di bagian pipi, dia tetap ada si IPS di bagian pipi, cuman nggak sampai ke bawah banget. Dia jadi kayak cuman setengah doang di bagian atas, di bagian bawahnya tidak ada IPS gitu. Ya tapi walaupun seperti itu, fitmentnya sih di area pipi tetap nyaman. Ntar gue jelasin lebih lanjut di bagian fitment. Dan kebetulan sekarang kita mau masuk ke bagian fitment, gue jelasin gimana impresi pemakaian dari si helm Zeus ZS 626 ini. Oke, sekarang kita masuk ke segmen fitment. Untuk segmen fitment ini mungkin bakal banyak pengalaman berbeda dari setiap user. Itu bergantung ke lingkar kepala kalian, ke bentuk kepala kalian juga untuk si bentuk dari si helmnya. Jadi mungkin bakal banyak pengalaman berbeda. Dan di sini gue memberikan pandangan perspektif dari yang gue rasakan penggunaan dari si helm ZS 626 ini. Dan untuk konfirmasi, lingkar kepala gue itu diameternya 56 cm dengan head shape-nya ke intermediate oval sih. Sekarang kita coba pakai helmnya. Bismillah. Oke. Ini simple banget fitmentnya. Langsung ngerasa waktu kita pakai pertama kali, oke, ini helmnya nyaman untuk penggunaan sehari-hari, nggak akan ngeluh. Fitmentnya juga oke, bukan cuma yang bisa diterima seluruh head shape ya. Ini waktu gue pakai pertama kali langsung tahu kalau misalnya fitmentnya oke. Ini sejauh ini kayaknya ini yang paling oke dibandingkan dengan beberapa Zeus yang gue pakai sebelumnya gitu ya. Ini yang paling oke sih untuk kepala gue ya. Dan juga untuk bobotnya ini ringan. Bobotnya dengan sun visor tuh terasa ringan banget di kepala. Nggak ada pressure point, tidak ada bobot di area-area tertentu. Semuanya kesannya merata untuk bobot dari si helm ini. Padahal ada sun visor ya, ada sun visor tapi tetap ringan. Dia bobotnya tadi 1350 gram lah kurang lebih. Oke, ini untuk sun visornya. Dan untuk fitmentnya sendiri, pertama kali itu perlu upsize. Jadi perlu di notice, menurut gue helm ini wajib upsize dari lingkar kepala kalian untuk rata-rata head shape di Indonesia. Jadi kemungkinan head shape-nya, bentuk kepalanya dari si helm ini tuh dia oval, head shape-nya dia oval. Jadi ada ada bukan tekanan, cuman IPS-nya dia lebih tight, lebih ketat di area kiri kanannya. Kerasa buat gue seperti itu. Jadi dia ngunci kiri kanannya, cuman dia oval. Otomatis depan belakangnya kalian pasti lebih kosong gitu kalau misalnya punya kepala yang intermediate oval atau rounded gitu. Jadi kalian perlu upsize. Kalau misalnya kalian menggunakan size yang sesuai, kemungkinan bakal ada pressure point di kiri kanan ya, kemungkinan ya. Jadi gue pikir ini wajib upsize untuk si helmnya, naik satu size dari lingkar kepala kalian.
Kalian bisa lihat panduannya lah, rata-rata untuk Indonesia itu anggaplah lingkar kepala kalian itu 57, 58, biasanya pakai M, tapi dalam ini harus upsize ke L, itu pendapat dari gue untuk sizingnya. Dan untuk fitnya sendiri, seperti gue bilang tadi, dia tight di kiri kanannya, tapi nggak ada pressure, tidak menekan sampai sakit, enggak, dia pressure-nya firm, pas banget. Untuk crown pad-nya, gue suka, emang ada sedikit kosong di area belakang, cuman kalau misalnya size-nya sesuai, itu nggak akan ada kendala, pasti ngerasanya kayak dipeluk, terutama di bagian kiri kanannya. Untuk cheek pad-nya kalau misalnya kita lihat desainnya, ini sebenarnya kayak nggak maju ke depan ya, tapi waktu kita pakai, ini kerasanya kayak maju ke depan loh untuk si cheek pad-nya. Jadi dia kayak ngasih cover proteksi lebih ke area pipi kita. Ini oke loh. Gue pikir bakal kayak flat lurus aja, ternyata enggak. Oke, untuk fitment cheek pad-nya pun. Dan dia untuk posisinya, dia tuh kayak pas untuk tingginya, nggak terlalu turun ke bawah, nggak terlalu ngatung juga. Jadi oke untuk fitment cheek pad-nya gue suka. Dan juga dia juga bukan tipikal yang sampai kita ngunci ngetat banget, tight banget, enggak. Ini firm juga untuk bagian kuncian bagian cheek pad-nya. Oke sih, overall gue puas untuk pakai sehari-hari. Ini oke, enak banget sih. Sistem pengunciannya tadi pop-up bakal. Enak, dan juga sekarang kita coba wearable glasses-nya, penggunaan kacamata. Saya ada kacamata gue ya, pertama kita pakai yang bening dulu. Aman banget sih, leluasa banget, bisa kalian lihat ya waktu gue masukin, ini sama sekali tidak ada ganjelan sama sekali. Untuk kacamata aman, kita turunin sun visor, tidak mengganjal juga, aman. Oke. Untuk sunglasses, kita coba pakai sunglasses. Aman juga ya. Oke, juga kayak gini sih. Kita lagi riding pakai sunglasses gitu ya. Oke. Dan untuk sun visor-nya, dia emang pekat banget di sini. Oke, untuk sun visor-nya sendiri, posisinya emang sebenarnya nggak terlalu nanggung sih, cuman emang sedikit kurang bawah aja. Tapi kalau misalnya secara overall, ini masih aman sih untuk kita fokus berkendara ya. Kita tetap melihat ke depan, ini masih aman sih, gitu, masih oke. Walaupun ya kalau misalnya dilebihin dikit, aja agak turun lagi aja sedikit. Ini lebih oke sih. Walaupun kalau misalnya lihat di kamera di sini, ini kelihatannya pas ya, kelihatannya pas. Oke. Dan untuk visornya, coba kita tutup. Oke, dan dia solid sih, itu raketnya solid, kata kedepannya juga oke. Enak, naik turunnya juga solid, cuman nggak sampai ngunci, nggak butuh effort gitu naik turuninnya. Oke, paling ke atas ngunci, paling ke bawah pun kuncian terakhirnya kerasa. Tuh, deg gitu, dia langsung ngunci. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk impresi pemakaiannya, fitmentnya, fittingnya dari Xiaomi Zeus ZS626. Ini kalau misalnya kalian pengen lihat desainnya seperti ini. Ini bagian kirinya, kita lihat bagian kanannya. Oke ya, untuk bagian lebih simpel ya, untuk bagian belakang. Oke. Dengan dia masuk ke jajarannya top line dari helm Zeus ya, dia itu dibanderol dengan harga Rp1.166.000. Dan kalau misalnya beli offline itu pasti lebih murah sih kayaknya. Itu harga online ya, gue cek di marketplace harganya Rp1.166.000 di Zeus officialnya. Dan dengan harga tersebut sebenarnya dia ngasih diferensiasi di market sih. Karena dia masuknya mungkin untuk beberapa segmen masuk ke harga yang cukup pricey, yang premium, walaupun ya namanya harga relatif. Cuman kalau misalnya dari pasaran sekarang, dia masuk ke yang cukup pricey, tapi ngasih kesan premium di jalanan karena nggak semua orang juga bakal pakai helm ini untuk commuting. Tapi secara fiturnya, ini enak banget untuk dipakai commuting. Helmnya nyaman, bobotnya cukup ringan dengan 1300, tapi sudah punya fitur sun visor gitu ya. Dan ya desainnya pun eye catching, nggak pasaran desainnya, simple, minimalis, tetap sporty juga untuk helm ini gitu. Itu menarik buat gue. Dan juga untuk kualitas yang ditawarkannya pun untuk helm ini detailnya menarik, detailnya rapi, baik interior ataupun si eksteriornya. Build quality-nya juga oke, walaupun dia masih berbahan termoplastik. Cuman dia termasuk yang solid dari semua part-part yang disematkan di helm Zeus ZS626 ini. Emang untuk harga tersebut ada beberapa kekurangan lah ya. Kita let's say bilang kalau misalnya helm ini tidak ada push pin untuk anti fog, ataupun tidak ada fitur-fitur yang lebih detail lainnya seperti EQRS gitu ya. Tapi emang Zeus ini ngebuat helm ini
untuk commuting sih gue liatnya gitu, tapi dengan ranah yang lebih premium di jajarannya gitu. Jadi dia untuk commuting, bukan untuk yang lebih advance lagi dipakainya. Jadi ya itu review dari gue untuk Zeus ZS 626 ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat, mudah-mudahan bisa menghibur, bisa mengisi waktu kalian dengan lebih berkah, mudah-mudahan gitu ya. Dan terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.